fan base itu penting. Ya, penonton itu penting. Ya, kenapa? Karena penonton itu yang datang, yang mau bayar, yang mau beli merchandise, yang menyoraki supaya pemain itu semangat dan supaya klub ada pemasukan. Klub yang tidak ada fan base-nya, entah apapun alasannya, ya menurut saya ya susah untuk bertahan. Fan base itu tapi harus muncul secara organik dan alamiah. Nggak bisa dibeli, nggak bisa dipakai gimmick, dan ini saya nggak mau nyebut klub lain, teman. Oke, akhirnya Turnover Podcast balik lagi setelah lama vakum. Kali ini sama orang penting. Ini Pak Edi Danu, co-ownernya Amarta Hang Tua. Nah, ini info aja Pak. Sebelumnya kan hostnya 2. Saya sama Adi Pratama. Oke. Mas sekarang dia milih yang lebih gede penghasilannya Pak. Iya, jadi manajer ya, jadi manajer. Iya. Karena katanya di sini kurang penghasilannya, dia milih jadi manajer. Padahal kan harusnya dia lebih jadi pelatih gitu Pak ya kan. Mantan pemain bisa milih cara praktis Pak untuk kaya. Nah nih sama Pak Edi ini kan pasti ngomonginnya hal-hal penting Pak ya di basket Indonesia nih. Nah mungkin beberapa orang kan belum tahu nih Pak sebenarnya Pak Edi itu backgroundnya apa sih Pak sampai bisa ada di Amarta Hang Tua sekarang gimana Pak? Bisa ceritain dikit. Oke, makasih ya Panda ya, dan mungkin untuk teman-teman yang menyimak podcast ini gitu ya. Jadi memang ya kalau lihat dari rambut kan saya udah cukup berumur juga ya, kepala 5 lah gitu ya. Tapi dulu zaman saya SMP itu udah mulai main basket gitu ya. Tidak hanya di sekolah tapi di klub. Klub saya dulu di Jakarta Pusat. Coach saya beberapa banyak, ada Kak Jimmy Mantik, termasuk Coach Rastafari. Itu dulu termasuk coach saya zaman dulu saya masih belajar main basket. SMA saya kuliah ke Jogja, ikut tim juga di Universitas Gadjah Mada. Terus ya saya tetap sebagai pemain ya, meskipun tidak pro, saya tidak cukup jago untuk masuk ke jadi pemain pro, saya tetap jadi anak abas lah, jadi anak basket gitu. Terus saya lama kerja, saya fokus ke kerja, saya juga sekolah S2 ke Amerika yang kebetulan dikenal sebagai sekolah pencetak banyak pemain bola basket, namanya Duke University gitu kan. Jason Tatum, Kyrie Irving, dan segala macam lulusan dari Duke ya. Tambah lagi cinta saya ke basket. Tapi ya saya kerja di luar negeri, termasuk di Singapura, lama ya saya fokus kerja. Pulang-pulang tahun 2016 saya dapat kesempatan untuk terlibat di klub Hang Tua ini gitu ya. Saya masuklah, ikut membina, jadi pembina dan seterusnya. Ya jadi anak basket lah ya, kembali lagi. Jadi dari 2016 tuh udah ada pada Hang Tua ya? Dari masih Sumsel tuh berarti kan? Saya udah jadi penonton, udah jadi fans, tapi mungkin masuk resminya ya sebelum pandemi lah, 2019-2020 itulah gitu. Apa tuh Pak keputusan yang Pak Edi buat untuk masuk ke Hang Tua ini? Ya, ya saya bersyukur diajak untuk terlibat ya. Terlibat itu kan macam-macam ya. Tapi saya melihat ini ada peluang bisnis juga. Mungkin orang kan nggak paham gitu ya, bahwa ini sebuah klub, tapi ini juga sebuah bisnis. Menurut saya ini bisnis yang maksudnya kurang diekspos dan terus terang kurang dimonetisasi. Ini. Karena di Indonesia banyak kan ada klub sepak bola, klub basket dan segala macam. Banyak orang merasa bahwa itu buat apa sih punya klub gitu kan, atau menjadi pemilik klub atau bersama-sama pengelola klub. Buat saya tuh sebenarnya itu kesempatan. Kalau kita ngelihat di luar negeri, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, New York Knicks segala macam, valuasinya udah billions of dollars gitu kan. Di Indonesia masih jauh tertinggal. Padahal gini jumlah penduduk kita banyak anak muda, banyak anak basket dan segala. Jadi menurut saya ini peluang untuk menjadikan basket atau klub basket itu sebuah bisnis yang bisa profitable, naik valuasinya, dan terus ya mudah-mudahan ya semua bisa ikut cuan. Nah ini menarik nih Pak, ngomongin tadi perspektifnya Pak Edi soal
klub basket bisa jadi bisnis. Sementara selama ini orang banyak bilang bahwa klub basket cuma bakar duit gitu Pak. Nah menurut Pak Edi, itu betulkah atau mungkin memang selama ini salah dari orang yang mengelola klub tersebut Pak, sehingga ada muncul perspektif seperti itu Pak, cuma bakar duit doang di basket mah nggak ada untungnya gitu. Itu nggak salah, cuma menurut saya yang perlu dibenahi secara keseluruhannya, tidak hanya dari sisi klub tapi dari ekosistem klub bola basket di Indonesia. Contoh di luar negeri, misalnya di NBA yang tadi saya sebut tadi, atau bahkan kita nyebrang sedikit ke sepak bola, English Premier League, La Liga di Spanyol dan sebagainya gitu ya, Serie A di Italia dan sebagainya. Itu klub itu rata-rata bisa hidup dan profit. Karena sumber pemasukan mereka dari mana? Ayo kita coba urutin ya. Sumber pemasukan dari jual tiket. Karena mereka kan jadi pemain tim kandang gitu ya. Dan mungkin jadi tandang pun dapat persentase dari bagi hasilnya. Dari penjualan merchandise, tiket dan segala macam, dari sponsor ya, yang terakhir ya dan biasanya dari hak siar. Ini yang gede ya, ini yang gede, ini yang di luar negeri itu luar biasa gitu. Nah, di Indonesia 4 ini baik untuk bola maupun sepak bola maupun basket itu juga berlaku, tapi mohon maaf skalanya masih jauh di bawah klub-klub di luar negeri. Bahkan jauh di bawah sepak bola sangat tuh Pak ya. Di Indonesia bahkan di bawah sepak bola dan bulu tangkis betul gitu. Nah itu Pak, tadi backing soal itu sebenarnya saya memang pengen ngajak Pak di podcast ngomongin bisnis nih. Nah. Soalnya kita tahu kan awal musim ini IBL kehilangan 2 klub pribadi yang berkaitan dengan finansial gitu kan. Berarti contoh West Bandits deh, di awal-awal kan begitu menggebu-gebu tuh Pak. Tapi tiba-tiba kayak cuma 3 tahun kalau saya nggak salah ya, pada akhirnya bubar gitu. Dan NSH gitu, berjuang segitu susahnya dari NSH Jakarta sampai pindah ke Timika gitu. Pada akhirnya down juga, kolaps juga gitu Pak. Nah, strategi Pak Edi di Amarta Hang Tuah gitu Pak, agar itu tidak terjadi gitu, seperti apa Pak nantinya? Oke, saya akan berusaha tidak terlalu membahas klub lain. Tapi kebetulan Panda tadi udah menyebut NSH dan West Bandits gitu. West Bandits agak unik karena dia West Bandits klub asal dari Jakarta tapi menyandang nama pada saat itu dan mungkin sekarang pun evolusinya menyandang kota Solo. NSH seperti Panda bilang tadi mungkin awalnya juga di Jakarta tapi ke Timika dan segala macam. Saya kenal pemiliknya, saya kenal manajemennya, saya kenal pemainnya dan segala macam. Jadi saya cuma bicara secara bisnis aja. Fan base itu penting, ya. Penonton itu penting, ya. Kenapa? Karena penonton itu yang datang, yang mau bayar, yang mau beli merchandise, yang menyoraki supaya pemain itu semangat dan supaya klub ada pemasukan. Klub yang tidak ada fan base-nya, entah apapun alasannya, ya menurut saya ya susah untuk bertahan. Fan base itu tapi harus muncul secara organik dan alamiah. Nggak bisa dibeli, nggak bisa dipakai gimmick, dan ini saya nggak mau nyebut klub lain, teman. Ya memang harus muncul secara alamiah dan mungkin ini yang menjadi modal utama sebuah klub. Apakah modal utamanya pemain? Ya betul juga. Cuma pemain itu kan setiap musim kan bisa diganti, pelatih bisa diganti, manajer bisa diganti gitu. Biasanya yang tidak, bahkan owner pun bisa jual dan segala macam gitu. Tapi yang fan base itu biasanya memang loyal. Ngomongin fan base gitu, Amarta Hang Tuah ngambil base Jakarta kan. Karena kita tahu Jakarta ada 2 tim yang fan base-nya udah gede banget nih, PJ dan SM gitu. Nah, strategi Amarta Hang Tuah mengambil kue dari pecinta basket Jakarta yang udah keambil 2 tim itu nanti akan seperti apa tuh Pak? Ya, ini menarik ya. Kalau bicara sejarah, umur, mungkin Hang Tuah itu berdiri lebih awal daripada 2 yang disebut tadi ya. Meskipun ya Hang Tuah asal muasal Hang Tuah itu memang ada taman, ada nama jalan di Jakarta Selatan namanya Hang Tuah di Jakarta Selatan itu gitu, nggak jauh dari lapangan Pati Yunus, nggak jauh dari SMA 6, SMA 70, lapangan Bulungan, Gor Bulungan begitu ya. Itu memang sangat jaksel apa ya? Sangat jaksel gitu. Tapi perjalanannya juga pernah pindah ke Sumatera Selatan, ke mana? Ke Palembang, jadi Muba gitu kan. Terus kembali lagi ke Jakarta. Itu menurut saya sah-sah aja dan mungkin itu malah memberikan warna. Yang penting hidup
gitu. Pernah main di Kobatama, pernah main di IBL, dan menurut saya itu perjalanan sejarah yang bagus yang kita harus banggakan. Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Ya mungkin dengan segala rasa hormat, ya dua klub yang tadi disebut itu kan memang pemiliknya ya adalah ya korporasi dan keluarga yang konglomerat lah ya. Iya, gitulah. Itu kan istilahnya Panda gitu ya. Nah, yang beda dengan kita gitu. Kalau lihat Hang Tuah mungkin ownernya ada 8-10 orang gitu. Ya kita patungan. Tidak ada satu konglomerat atau satu keluarga atau satu perusahaan yang menjadi bohirnya dari klub Hang Tuah ini gitu. Sponsor juga tiap tahun bisa berubah gitu kan. Nah, ini yang memberikan warna karena kita memiliki bersama, dan ya kita sih nggak minder bahwa kita bersaing dengan klub yang mungkin secara keuangannya lebih besar, malah itu memunculkan istilah fighters itu, underdog itu. Ya kita bangga dengan underdog itu. Apa sesuai dengan hashtag yang itu atau apa? Home of the fighters kan. Home of the fighters. Ya. Underdog mentality. Underdog mentality. Game 7 mentality ada di Hang Tuah juga nih, Pak. Iya, betul. Nah, menarik ngomongin bisnis juga nih, musim ini. Ada format home away. Secara cost pasti akan lebih gede banget untuk klub kan. Dimana harus menyiapkan format home. Kan Hang Tuah ngambil di GOR UNJ. Itu pertimbangannya seperti apa tuh Pak? Ngambil di GOR UNJ, dan plan ke depannya Hang Tuah akan seperti apa sih untuk format home away ini? Ya. Ini baru ya, home and away itu baru. Apakah biaya membengkak? Tentu. Kita nggak bisa pungkiri. Tidak hanya home and away-nya. Kenyataannya Liga menetapkan bahwa pemain impor menjadi 3 dan tidak pula dibatasi salary-nya. Beda dengan musim-musim lalu di mana ada salary cap, pembatasan gaji pemain impor, dan tinggi badan pun dibatasi gitu kan. Sekarang kan udah enggak gitu. Itu membuat biaya membengkak lagi gitu. Tapi Liga punya perspektif bahwa dengan sistem home and away, klub diberi kesempatan untuk menyelenggarakan menjadi kandang, dan pemasukan yang diterima dari penjualan tiket, merchandise, hampir semuanya mayoritas masuk ke kantong klub kandang itu. Jadi itu kesempatan untuk kita meraup pemasukan yang lebih tinggi. Apakah itu kemudian di akhir musim itu akan menutupi biaya? Kita belum tahu karena ini kan baru pertama kali. Cuman ya kita hargailah misinya Liga untuk memberi kesempatan klub untuk menerima pemasukan yang lebih tinggi. Secara hitung-hitungan mungkin Pak, bisa digambarkan mungkin berapa persen sih kenaikan budgetnya itu dari musim lalu? Saya sih nggak punya angka persisnya, kebetulan saya nggak pegang keuangan, cuman 2 kali lipat sih ada. 2 kali lipat ada ya? Nah. Sama, ya mungkin tadi sebenarnya menarik tuh Pak, Hang Tuah ada 15 sponsor kalau nggak salah masuk musim ini ya. Nah itu sebetulnya kan sesuatu yang mungkin luar biasa untuk sekelas tim basket yang amarta Hang Tuah gitu, bukan yang top tier gitu. Nah itu gimana Pak strategi pemasarannya secara mendekati sponsor dan segala macam, mungkin Pak Edi bisa berbagi sedikit gitu. Ya, jadi sponsor itu juga terbagi ya, berbagai tipe ya. Ada yang memang memberikan cash, uang gitu ya. Ada yang memberikan dalam bentuk produk atau jasa. Ya, salah satu contoh kayak misalnya Rumah Sakit Brawijaya, itu kan adalah sebuah jaringan rumah sakit. Ya, kita dapat apa dari situ? Ya, kita dapat di mana pemain dan keluarga pemain, official dan keluarga official, pelatih dan keluarga pelatih itu di cover biaya kesehatannya, outpatient maupun rawat inap itu oleh Rumah Sakit Brawijaya. Itu kan ada nilainya. Itu mengurangi biaya kita yang seharusnya tadinya kita bayar untuk premi kesehatan ya, dan sebagainya. Jadi itu kita terima dengan senang hati. Apakah semuanya berhubungan dengan olahraga dan kesehatan? Tidak tentu, belum tentu ya. Ini ada kopi kalian juga gitu ya. Ini terbaik kopi kalian buat saya. Iya. Senang. Saya pisang apa lagi? Iya. Saya pisang. Nanti ambil ya, bawa pulang ya, bawa pulang untuk keluarga. Bawa pulang untuk keluarga, tinggal. Yatim piatu di Ya. Oh. Ya. Tapi mereka juga memberikan kita ada tempat untuk kita berkumpul, pemain bisa datang, ini dan segala macam. Ya, itu kita terima gitu. Apakah 15 sponsor itu di total nilainya menutupi biaya? Ya jelas enggak gitu. Tapi kita terima. Itu memberikan sinyal bahwa banyak yang masih mau mensponsori dunia olahraga basket.
Berarti nggak pesimisme orang-orang basket jadul akan basket untuk bisa dijual tuh sebenarnya udah nggak ada Pak ya untuk di 3 tahun belakangan ini mungkin Pak ya? Iya. Bener nggak sih? Ya beda-beda ya, mungkin bagi orang yang dulu banget itu belum ada sosial media. Nah, sekarang kan kita udah ada sosial media gitu. Ya itu tambahan juga untuk menaikkan profilnya klub dan profilnya pemain. Ya contoh-contoh orang seperti Kelly Purwanto, Daniel Wenas, Saiful Amir, dan dengan adanya sosial media, ya mereka seharusnya profilnya juga lebih tinggi. Nah itu kembali kepada mereka apakah bisa memonetisasi dari kenaikan profil itu. Wah, ya itu sebagian memang tanggung jawab klub, sebagian kembali ke pemainnya sendiri gitu. Ini menarik, sosial media itu kalau di Inggris ya, ada klub Wrexham United tuh Pak tuh, yang punya Ryan Reynolds kan. Itu TikToknya gila banget tuh Pak tuh. Dia kan karena memanfaatkan si Ryan Reynolds-nya kan, aktor Hollywood sama konten-kontennya itu menarik banget, sekelas klub Liga 3 kalau nggak salah ya. Liga 4 itu sponsornya banyak banget tuh Pak tuh. Gitu kan itu. Ada TikTok dan segala macam gitu. Berarti memang sosial media sangat berpengaruh untuk pemasukan klub di era sekarang ini Pak. Dan di IBL pun juga sudah mulai terjadi kan dari musim lalu malah gitu kan. Rans kan ya ada si Raffi. Ya itulah ya. Dan Baim. Ya ada Baim di SM. Ngapain Pak di SM? Ya gitu. Ya kan pandai yang ngomong bukan saya gitu kan. Saya kan resah Pak sebagai netizen. Ya saya kan gak enak gitu kan. Karena saya ngomongin sesama artis kan. Oh iya betul. Iya, sesama artis. Mungkin followernya lebih banyak saya, tapi kan saya nggak enak gitu kan. Kok kayaknya jelek-jelekin menyela sesama artis gitu kan gitu. Betul. Jadi itu kita syukuri juga gitu. Apakah mereka benar-benar anak basket dan segala macam? Nggak penting. Yang penting itu adalah mereka mau nyumbang ke dunia basket. Itu kita awal mula yang baik sih. Minimal kalau saya baik udah nggak minta giveaway ya Pak. Sekarang nanya kabar SM gimana? Iya. Mungkin sekarang udah ada ya kayak gitu tuh Pak. Nah, mungkin ini sedikit terakhir aja nih Pak nih. Tadi Pak Edi bilang mau bangun fanbase yang besar dan segala macam. Nah, jeleknya fans biasanya Pak, kalau udah banyak dibandingkan satu prestasi gitu Pak. Nah, rencana Pak Edi dan Amarta Hang Tuah untuk mencapai prestasi itu kira-kira dalam berapa tahun atau gimana nih Pak nanti ini? Ya dulu saya pertama kali terlibat di Amarta Hang Tuah itu pas pandemi. Pernah mengalami yang namanya bubble, pertandingan di Cisarua gitu kan. Terus pernah juga yang tiba-tiba musimnya dihentikan. Ya. Dihentikan itu yang sebelum bubble kan? Sebelum bubble malah dihentikan. Terus lagi bagus tuh Hang Tuah ada Pak. Nah itu dia. Masih sama Coach Bedur kan? Masih sama Coach Bedur, kita pemain impornya juga bagus, ada Dakota ini dan segala macam gitu ya. Oke lah. Jadi saya udah mengalami segala macam naik turun gitu ya. Terus 2 musim yang lalu kita masuk playoff, ketemu SM di Bandung, sangat ketat 2 pertandingan gitu. Jadi saya udah mengalami naik turun gitu ya. Sebenarnya dari dulu cita-cita kita tetap sama. Kalau ada sebuah klub dan pemain dan coach yang tidak ingin menjadi juara IBL, ya salah tempat lah. Mestinya atlet dimanapun juga. Atlet Tarkam ya pingin menang kompetisi Tarkam kan. Kalau ikut pemain yang ikut DBL, tanya cita-citanya ya juara DBL. Pemain 5 ya harusnya jadi pingin. Kalau nggak punya cita-cita itu udah salah aja. Tapi kan itu butuh proses. Ya, jadi bertahap. Ya buat kita musim ini adalah playoff. Syukur-syukur bisa juara, tapi nggak apa-apa playoff dulu. Musim berikutnya mungkin semifinal atau final. Baru final gitu dan juara gitu. Jadi itu proses tidak bisa serta-merta instan. Sama kayak tadi Wrexham dan Ryan Reynolds itu kan, ya kan nggak mungkin mereka tiba-tiba juara English Premier League kan, dari divisi keempat ke divisi 3 ini dan ini. Ya itu setiap tahun harus ada peningkatan prestasi. Uang pun nggak menjadi prestasi tuh Pak ya, sebesar pun budgetnya belum tentu juara. Ya. Karena kan ada contohnya. Ada contohnya juga. Ada contohnya juga. Malah seringkali yang banyak uang tim chemistry-nya malah hilang. Hilang. Kalau tim banyak uang jago cuma City Pak. Iya. Bisa aja kayaknya kebanyakan duit aja tapi motivasinya kurang gitu. Iya. Nah ini thank you banget Pak Edi udah ngasih insight-insight keren soal basket. Dalamannya klub gitu seperti apa kan. Nanti juga saya nantinya mau wawancara Pak Erick Thohir Pak. Oh iya. Kalau boleh. Boleh.
Ya kebetulan kan Pak ET itu kan bos saya. Ya kebetulan sehari-hari kan di salah satu BUMN juga. Di pekerjaan sehari-hari Pak ET itu bos saya. Tapi kalau ketemu di lapangan antara hang buah sama SL ya tetap dong, anak buah boleh dong berambisi mengalahkan bosnya gitu di Kan di luar lapangan. jam kerja Pak. Nah itu dia. Itu dia. Nggak apa-apa. Ya. Nah gue tanya-tanya Pak Edi kerjanya apa, cari sendiri Pak ya. Nah, thank you banget yang udah mau nonton ini. Nanti kita coba cari-cari owner klub lain yang mau diwawancara. Thank you Pak Edi. Terima kasih. Anda sehat-sehat terus.